aku di tahun 2025 aku tulisnya dalam 2025 monthly listener Spotify aku ingin sampai 4 juta waktu itu. Terus waktu aku ingat aku cari-cari buku itu, oh udah 16 juta. Gimana caranya lo merawat rasa sayang atau rasa sakit hati itu untuk menjadi sebuah karya sebetulnya? Saat aku menulis lagu apa mungkin, aku nggak tahu apakah yang aku tulis itu akurat atau enggak, karena minim banget pengetahuanku tentang cinta. Aku nggak tahu. Kamu takut ketinggian itu tidak nyata karena kamu suka roller coaster padahal. Kok tahu? Ada beberapa lirik di notes HP yang mungkin kita nggak pernah tahu dan menurut kamu orang harus tahu ada? Oh, aku pakai di album berikutnya. Opa kamu itu bukan hanya pesulap biasa kan? Maksudnya? Dia gurunya Deddy Kobuzer kan? Ini tahu dari mana sih? 2024, Benadia. Tahunnya kamu tuh bukan? Welcome to the Friday Podcast, a melting pot of all ideas and stories. Whether it's the resilience behind a punchline, the humanity behind a policy, or the spark that fuels a masterpiece. In our studio, we pull back the curtain and explore the other side of every story. Because here at the Friday Podcast, we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, E.S. Lawrence. Welcome to a brand new season, brand new year, brand new set of cameras, brand new everything, brand new bumper, dan of course, brand new guest. Ada Bernadia di sini. Apa kabar Bernadia? Baik. Bernadia, gue tuh punya hadiah tahun baru dan juga Natal buat lo. Apa tuh? Yang sebenarnya ini pertama kali gue lakuin, ngasih sesuatu ke bintang tamu gue. Oke. Gue tahu makanan favorit lo adalah ayam Pak Gembus. Yes. Cabang Pondok Pinang. Pondok Pinang. Gue tahu lo suka Kit Kat Peach. Betul? Aku kasih tau di mana ya? Gue tahu lo suka Kit Kat Peach. Tapi ada satu juga yang lo suka, yang gue bawa langsung dari tempatnya. Tapi gue nggak tahu flavor mana, jadi gue kasih semuanya. Dan baru aja digoreng, jadi silakan Isan kesini. Ada cimol bojot AA kalau mau bikin sendiri. Oh my god, ini apa? Wow. Jadi kita udah bawa dari Bandung, silakan. Lo suka flavor yang mana? Aku suka yang asin pedas sama yang ayam bawang. Di kantor ada yang frozen juga, jadi silakan dibawa semua. Oh ya. my god, But for baik now, sekali. silakan. Mau langsung atau overwhelmed? Ntar aja. Ntar aja. Oke. Thank you ya. Silakan. Thank you. Oke. Yes. Ada cibol bojot Wow. di sini. Lu tuh anaknya nyemil banget ya? Apa? Nyemil banget. Iya lumayan lagi, aku makan berat, iya. Nadia, tapi ini kita balikin dulu kali ya. Atau kamu mau sambil nyemil? Oh enggak. Oh enggak, oke. Isan boleh kembali ke sini, boleh diambil lagi. Maaf ya, terima kasih ya. Siapa dari Bandung? Enggak, gue tuh dari Bandung kemarin. Terus silakan lewat. Terus habis itu ada yang frozen. Akhirnya gue kayaknya dia suka banget ini deh. Iya. Karena istri gue itu suka banget cimol bojot AA. Iya. Terus dia beli itu, jadi Kayak jajanan cewek banget ya. dan ternyata gue kira gue gak suka, ternyata gue suka. Yang isi mozzarella kan? Kenapa? Yang isi mozzarella. Betul, Iya, yang si iya. mozzarella. Tapi ini bukan podcast kuliner. Oke. Kita ngebahas ini tahun yang baru ceritanya, ya. Dan by the time this goes out, it's early January. Oke, tahun depan ya. Tahun depan, 2024, Benadia. Tahunnya kamu tuh bukan? Kok diem? Mungkin buat aku pasti tahunku. Oke, buat kamu tahun kamu. Haha. What makes it your year? Atau beda dari tahun-tahun sebelumnya? Buat aku ini tahunku karena sepanjang aku hidup so far itu pencapaian-pencapaian di tahun lalu adalah yang melampaui semuanya. Yang aku nggak pernah bayangkan bahwa aku akan dapatkan dan achieve itu secepat itu di usiaku yang baru 20 tahun. Jadi I guess it's my year. And it's okay to be proud of it. Aren't you proud of it? Proud lah pasti, aku sangat bangga lah pada diriku sendiri. Tapi apakah 2024 sesuatu yang kamu selalu impikan dari dulu? Iya. Dan sesuai nggak? Dan melebihi. Oh ya? Iya. Apakah faktor dikenal atau faktor menyampaikan sesuatu yang selama ini dipendam gitu?
dua-duanya sih. Bukan dikenal ya, lebih ke jadi aku selalu punya mimpi-mimpi yang spesifik gitu loh. Oke. Iya, semuanya spesifik. Nggak ada kayak aku ingin dikenal atau aku ingin apa, tapi aku selalu punya wish dan goals semuanya tuh yang kayak bener-bener kalaupun itu bentuknya angkanya aku sebutin spesifik di dalam bukuku. Jadi Wow. suatu saat Doamu selalu spesifik berarti. lumayan. Jadi aku punya satu buku yang emang khusus buku isinya bentuk manifestasiku semuanya. Ya aku rasa itu penting sih, semua orang harus punya. Karena kalau kita punya itu jadinya lebih terarah gitu loh. Jadi energi kita tuh cuman ke situ secara nggak langsung gitu loh. Yang kita lihat tuh itu gitu loh. Apa yang akhirnya kamu take dari buku itu yang mungkin menurut kamu paling besar? Oke. Aduh banyak. aku tulis kayak gini. Aku punya rumah sebelum umur berapa kita. Wow. Iya. Terus Berhasil dilakukan. iya nggak harus rumah yang besar, tapi aku itu maksudnya sebuah pencapaian. Aku udah ngerasa aku memenuhi itu kalau aku Ya. punya rumah gitu. Aku ada justru itu yang paling, itu adalah mimpi yang paling sering ku sebutkan sih, kayak aku bahkan lipat itu di jadi kertas, aku lipat, aku taruh di case aku dan aku simpen itu udah kayak 4 tahun gitu. Dan akhirnya setelah 4 tahun Iya. gue turut bangga di Jakarta, di Surabaya. Kertas Rumah itu. oh kertasnya kira Kalau kertas. Rumah itu. rumahnya di daerah-daerah sini di Daerah-daerah sini di lah. Jakarta. Iya. Dan itu berhasil dilakukan dalam waktu 1 tahun berarti. Enggak dong. Atau maksudnya menabung dari lama? Oh bukan menabung dari lama ya, tapi berusahanya ada dari lama. Berusahanya dari lama. Berarti bukan sesuatu yang sifatnya ketenaran atau mungkin dikenal kali ya. Enggak. Bagian dari checklist itu. Iya, aku jadi penyanyi pun adalah mimpiku dari lama, dan tapi bukan tentang uang dan ketenarannya sih, lebih ke ada satu gambaran yang di otak aku tuh sangat jelas gitu loh, kayak aku ingin kehidupannya, aku ingin kayak gitu, kayak seru gitu loh kayaknya. Dan berhasil di 2024. Dan gue ngelihat bahwa semua radio memutarkan lagu lo, semua teman-teman menyanyikan lagu lo gitu. Dan kayaknya nggak ada yang seumuran lo gitu nggak tahu Bernadya siapa gitu. No, I feel like that's true gitu. Dan it's the rise of Bernadya. Yang gue penasaran adalah apakah semua ini terjadi begitu cepat gitu? Oh enggak. Oh ya, enggak. Mungkin untuk 1 tahun terakhir ini bukan cepat ya, tapi ada satu step yang mungkin agak cukup apa ya cepet sih. Tapi maksudnya kalau misalnya gini, aku berusaha dari 0 sampai 100 gitu ya. Aku tuh 0-nya tuh udah dari lama, terus menuju 10-nya itu udah butuh berapa tahun, tapi mungkin ada satu step yang mungkin dari 80 sampai 90 itu cuman butuh sebulan gitu loh, kayak ya. Ada 3 orang yang kata kamu berpengaruh sekali gitu di karya-karya kamu. Ada Petra, ada Randy, ada Boim. oh ya Yang keempat ada Masmet deh sekalian. Yang keempat ada Masmet gitu. Masmet lah. Tiga atau 4 orang ini yang selama 1 tahun ini bekerja bersama kamu gitu. Bahkan dari 2023 kan. Why these 4 specific people gitu? Dan apakah mereka yang menggantikan, bisa dibilang, peran keluarga karena kamu merantau ke sini gitu? Sebenarnya aku boleh ralat dikit nggak? Mungkin bukan 4 ya, ada banyak banget karena tim Junior Records banyak yang aku nggak sebutin ya. Terus dari tahun aku gabung Junior Records kan 2022. Tapi yang mungkin yang aku sering mention adalah Mas Randy, Kak Petra, Mas Boim, karena orang-orang itu cukup di balik dan di depan layar ya. Jadi mungkin dan perannya sangat besar lah. Kayak Mas Randy Pandugo adalah produser musikku bahkan dari mini album. Dan dia yang memberikan lagu-laguku tuh nyawa. Dia
Jadi aku tuh orang yang musikalitasnya nggak seberapa, aku mengakui itu, ya. Tapi dan aku nggak pintar, nggak pandai ngomong, nggak pandai mengekspresikan apa yang ada di kepalaku, sangat rumit. Tapi Tulisannya bagus-bagus tapi. ya jangan gitu. Kok jangan gitu. Ini kan gue mewakilkan jutaan orang. Enggak. Enggak. Oke, terus. Terima kasih. Cuman hebatnya para produser, ada satu lagi Mas Lava Pratomo juga. Oh iya. Mereka bisa menerjemahkan yang ada di otakku, yang aku deskripsikannya cuma kayak gini. Misalnya mereka tanya, kamu mau apa? Mau lagunya kayak gimana? Aku mau terdengar kotor. Lagunya aku mau terdengar nggak sempurna. Aku mau, bahkan Mas Lava waktu itu aku cuma bilang aku mau lagunya warna pink, atau aku mau lagunya warna orange gitu. Dan dia berhasil. Dan dia, itu lagu apa? Ada laguku judulnya Masa Sepi. Okay. Aku ada spesifik, aku bilang aku waktu itu nulis lagu ini aku sambil memikirkan langit sore di Jepang kalau nggak salah. Terus dia bisa menghasilkan sebuah karya dari menerjemahkan itu jadi sebuah musik yang sesuai gitu loh, sesuai sama otak aku, yang ada di otak aku. Terus kalau Mas Randy juga waktu itu kami berdua sama-sama meskipun dia bikinnya bossa nova awal ya. Oh iya ada. Oh sorry. Kenapa? Oh ya. Ada satu lagu yang di album aku yang aku cuman ngomong, ya ini lebih gelap daripada album sebelumnya, jadi terus dia kayak lebih gelap. Kenapa dia bikin bossa nova juga ya? Itu juga aneh sih. Dia bikin bossa, tapi itu gak jadi lahir kan lagu gak itu? jadi, karena gini posisinya adalah kita juga salah, kita gak memberitahu Randy bahwa kita udah menyelesaikan 4 lagu di Petra. Iya. Kita cuma kasih tahu dia kisi-kisinya bahwa ini akan kurang lebih sama kayak mini album, namun versi aku yang rada lebih dewasa dan rada lebih berani, lebih nunjukin sisi rebelku, lebih gelap. Oke. Dia kira tuh aku lebih eksperimen. Ya. Jadi dia, Nat dengerin deh. Bagus gak gitu katanya? Terus aku kayak, aku no comment sih, aku cuman kayak, Mas Randy dengerin yang punya Kak Petra deh. Terus dia langsung hapus itu. Dia malu lah pasti ya. Iyalah. Tapi aku tuh selalu penasaran proses workshop sebetulnya. Kamu orang yang terbuka atau gak? Soal kisah cinta, soal apa gitu ke orang baru gitu? Lumayan. Oke, jadi itu mempermudah proses workshop dan membuat karya? Sangat. Oke. Proses perkenalannya tuh gimana ya? Maksudnya, gak tau, membuat karya kan butuh waktu yang sendiri. Butuh waktu yang spesifik gitu. Ngerti gak maksud aku? Jadi gak bisa gitu rame-rame, ayo kita nulis rame-rame gitu. Atau itu malah bisa? Enggak bisa. Aku kebanyakan laguku adalah lagu yang udah 100% jadi atau 90% jadi aku buat sendiri di kamar gitu. Oke. Dan demo yang pakai gitar asal-asalan gitu aja. Cuman waktu aku ketemu Mas Randy, Kak Petra, itu mereka lebih mancing aku untuk tahu mungkin mereka membawa musiknya kemana gitu. Oke. Secara nada, secara instrumen gitu. Ya secara instrumen ya. Oke. Let's go back to years ago dulu gitu. I mean at the age of 20 we can barely go back years ago karena it's not that far sebenarnya. Iya. Aku masih kecil. Tapi gue menyadari bahwa di umur-umur belasan itu tuh rasa sakit hati, rasa jatuh cinta itu terasa sangat nyata gitu. Iya. Dan nggak heran ketika kamu bisa menulis itu dengan sempurna gitu. Tapi mempelajari diksi-diksi itu dari mana sebenarnya? Diksi-diksi apa? Aku Iya juga sih sebenarnya. diksiku nggak yang gimana-gimana. Sebenarnya semuanya real banget gitu, nyata banget. Apakah itu style penulisan dari dulu, Nat? Mungkin aku akhirnya baru menemukan jati diriku itu setelah aku menciptakan laguku yang pertama yang aku rilis sebagai Bernadia, itu apa mungkin judulnya. Dan ternyata orang suka dengan kelugasanku itu, ternyata itu sesuatu yang baru dan terdengar jujur gitu. Iya. Baru aku kayak ternyata aku nyaman juga ya nulis kayak gini. Selain memang karena aku gak bisa memakai metafor kayak menggunakan kiasan-kiasan, aku gak bisa, gak mahir aku orangnya lugas lah. Dan kayaknya tren lagu yang lugas dan to the point itu bukan lagi rame ya, memang itu yang dicari bukan? Sal Priadi, betul. Wah Sal itu Malik. I look up to Sal banget.
penulisan juga. Ya. Baskara Ya. kan Baskara tuh bukan nugas ya. Ya tapi hari-hari gitu kan Betul. bahasanya. Yang kalau ditulis kayak apaan sih, tapi kalau dinadain, oh ya bagus nih. Iya bagus. Iya banget. gitu kan. Iya Baskara jenius sih. Sampai akhirnya ketika gue menyebut nama-nama tadi, mereka semualah yang ada di nominasi AMI dan kamu yang bawa pulang gitu. Oh my god. Album pertama tahun pertama membawa AMI sebanyak itu. Talk to me, Nat. How does it feel? Lebih ke aneh sih. aneh? karena aku bersyukur dong pastinya. Ya. Tapi waktu masuk, oke ini jujur aja ya. Ya. Maksudnya kan aku masuk beberapa nominasi. Mungkin ada lah nominasi yang aku rasa mungkin lah ini bawa gitu. Tapi ada nominasi-nominasi juga yang aku nggak kayak Contoh album ya? album terbaik lah, nggak mungkin gitu aku. Ada Nadine Amiza, ada Sal Priadi, Betul. ada Hindia, ada Malik. Malik, ada Juicy Lucy. Menurut aku Itu apa nominasi paling sengit sih gue ngeliatnya. Iya, itu. Kategori paling sengit. kan udah ada di album perlombaan album pop sendiri, Iya. album folk sendiri, album alternatif sendiri. Terus itu aneh sih. Terima kasih Ami memberikan kesempatan itu kepada anak 20 tahun. Kamu menyiapkan speech gak? Enggak. Aku Nggak nyiapin speech. Aku tuh cuman tapi kalau aku dari dulu aku selalu berpikir kalau sampai suatu saat aku menerima penghargaan, yang ingin kulakukan cuman mengucapkan terima kasih ke semua orang yang terlibat aja sih, karena pasti piala itu bukan milikku aja gitu loh. Kayak usaha bersama, milik bersama gitu. Beban gak sih? Beban lah, Buat album kedua? beban. Aku selama ini kalau ditanya beban atau enggak, aku bilangnya kayak enggak terlalu sih. Tapi setelah menang AMI beban. Oh ya? Apa yang harus dilakukan lagi untuk album kedua berarti? Karena fase kamu menulis tentang perasaan kamu gitu, berada di mobil, terus ya banyak ya kamu bilang kan bukan, it's not the gong of the feeling gitu, ini perjalanan. Iya, dan nggak rasa pernah jadi peak. nggak pernah jadi peak gitu. Itu kan sebuah fase yang nyata gitu. Tapi kamu nggak bisa menjalankan fase itu lagi karena kamu bukan anak 16 tahun yang ada di Surabaya lagi. Gitu. Iya. Itu yang aku takutkan juga sih. Aku takut aku ada di titik dimana aku nggak bisa merasakan semuanya seperti dulu lagi gitu loh. Jadi bebannya lebih di situ sih. Aku akhir-akhir ini juga merasa nggak bisa nulis. Tapi kan untungnya juga nulis berapa hari sebelum workshop. Oh iya, itu aku suka nulis karena tuh inspirasi suka keluar karena bukan dipaksa, under pressure ya. Dan semua tuh kamu tulis di notes kan, notes HP. Betul. Ada beberapa lirik di notes HP yang mungkin kita nggak pernah tahu dan menurut kamu orang harus tahu gak? Oh, aku pakai di album berikutnya. Tapi bisa ya buat karya dari perasaan yang bertahun-tahun lalu dirasakan, bukan yang baru. Bisa. Ya? Bisa. Mungkin nggak bertahun-tahun lah. Setahun. Ya setahun gitu. Iya, Jadi bisa balik ke tahun itu ya, merasakan lagi. Bisa. Bukan merasakan lagi, tapi aku adalah orang yang inget apa yang aku rasakan banget waktu itu gitu. Jadi aku Kamu perasa banget ya. aku sangat perasa. Itu nyebelin untuk beberapa orang, tapi aku perasa banget. Tapi jadi duit ya udahlah. Aduh. Iya. Ketika kamu SMA, yang menemani kamu adalah anjing kamu Diego. Oh iya. Dan Diego itu ada di Surabaya. Diego dari Surabaya. Dan begitu pula keluarga kamu. Iya. Gitu. Meninggalkan Surabaya untuk ke Jakarta demi karir gitu. Ketika bersama Juni gitu. Dan tinggal sendiri setauku. How did it feel for you sebagai a 19-year-old then? Iya, 18. 18 gitu. Pindah ke kota yang seberisik ini, se-fast paced ini gitu. How was it like for you? Ini selalu jadi mimpiku, aku bilang. Jadi bukannya nggak takut ya pindah sendirian, cuman Jauh dari keluarga berarti. Mimpi kamu jauh dari keluarga. apa? Bebas. Wah enggak. Mimpi kamu tuh pergi dari keluarga. Enggak, ya ampun. Kayak H Club gitu. Oh nggak boleh. Enggak. Zodiac gitu. Mimpi aku mimpi aku adalah berdiri di kakiku sendiri sih. Selalu kayak
Jadi menurut aku kalau aku masih di kota yang sama papa mamaku, pasti papa mamaku akan selalu ingin aku bersandarnya dan membutuhkan mereka kan. Masih butuh. Mamaku apalagi kalau dengerin ini. Mama aku masih butuh mama ya. Cuman aku ingin terbang sendiri. Iya, aku ingin hidupku ini aja. Jadi jeda. Dilanjutin Aku dong. nggak tahu mau apa. Nggak sih itu aku ingin berdiri di kakiku sendiri. Jadi waktu itu mungkin takut ada lah, pasti takut pindah sendiri. Tapi waktu itu nggak benar-benar sendiri ya. Aku sama tinggal di rumah tante. Cuman daripada rasa takutnya lebih besar rasa kayak bentar lagi mimpiku akan jadi kenyataan. Aku tulis di notes aku, bahkan ada pertama kali banget ada jamnya, ada tanggalnya. Aku dijemput untuk ini sebelum aku sign kontrak sama Juni, aku dijemput aku naik kereta dijemput sama supir untuk datang ke event Juni. Terus aku bahkan tulis semua yang aku rasakan, kayak lihat kota dan gedung-gedung tinggi. Ini kamu mimpi terus kamu nulis itu? Nggak, maksudnya bukan. Gimana? Ini tuh mimpiku. Oh, mimpi harapan atau mimpi lagi Harapan tidur dong. mimpi? Oh, harapan. Oh, oke. Ya masa mimpi. Oke. Berarti kamu ada harapan dijemput terus ke event Juni? Bukan. Oh, ini kita kemana-mana nih sekarang. Oke, aku ralat. Jadi aku itu selalu punya mimpi tinggal di Jakarta, maksudnya tinggal di kota yang industri musiknya itu berjalan lah. Di Surabaya kan nggak terlalu ya. Jadi melihat, jadi nyampe pun aku tulis sedetail itu. Wow. Sedetail itu semuanya, kayak hari ini aku dijemput kayak gini dan Dibawa kemana gitu? dan menyusuri, kayak aku kan dijemput dari Gambir waktu itu. Terus dan menyusuri jalan lewat SCBD nggak sih kita? Enggak ya? Sudirman. Kamu dikirim tiket kereta bukan tiket pesawat? Aku minta. Oh, kamu minta? Iya, karena aku lebih suka kereta. Karena kamu takut ketinggian bukan? Sempat. Oh, sempat. Oke. Sempat Oke, takut. terus? Jadi menyusuri jalan-jalan itu dengan gedung-gedung tinggi itu menurut aku kayak makin, tahu nggak sih kalau punya kayak apinya itu makin ini mimpi. Ini lebay banget tapi beneran itu anak 18 tahun datang ke Jakarta untuk kayak you're one step closer to Your dream. Terus kayak wow, this is kayak getting real gitu. Jadi I don't know if you've seen this film, tapi kayak film Naga Bonar. Nggak pernah. Yang datang ke Sudirman terus ngeliat gitu. Oh my god, iya aku pernah denger. Iya kan? Kayak di FTV deh. Kayak dari desa. Padahal Surabaya juga gak segitunya. Cuma Tahu, dan ibu kamu tuh dokter gigi ya, jadi gak mungkin miskin kamu ya. coy. Iya, anak 4 sih, emang susah juga sih makan anak 4 ya. Tapi the dream is to be here. The dream is to make music, ya kan? Iya. When did you know you're actually there? Gak, aku lupa lagi, gak ada titik aku kayak bener-bener tahu. Gak tahu. Masa sih? Pas orang nyanyiin lagu kamu? Bukan? Tunggu ya, aku ingat-ingat. Mungkin aku baru tahun lalu kali ya. Waktu aku punya showcase sendiri. Oh, oke. Oh iya, dan showcase ini, aku punya showcase dihadiri berapa orang ya? 350. Oke. Dan showcase-nya itu aku sepanjang showcase aku duduk ya. Aku duduk dengan lampu yang cuman gitu. Dan itu persis dengan apa yang aku gambar. Aku gambar di kertas waktu SMP. Jadi kayak itu deh kayaknya titik aku kayak wah, Berhasil deh gitu. berhasil. Bener-bener SMP tuh guru nerangin di depan, aku nggak dengerin. Aku gambar, aku showcase, bahkan aku kan nggak tahu apa-apa ya dulu, kayak asal aja mimpi. Kayak aku bayangin aku di kayak hall, di ballroom sebuah hotel gitu, terus ngadain showcaseku sendiri, isinya 200 orang datang, aku duduk di depan di panggung, terus akustik cuman gitar aja gitu, kayak sedetail itu mimpi-mimpiku. Ini semua dalam satu buku atau di handphone? Banyak di kertas aku, di buku, di catatan aku, tapi ada satu buku yang emang khusus sih.
Dan kayaknya beberapa hal yang kamu tulis, kebanyakan hal yang kamu tulis menjadi kenyataan deh Nat. Iya aku percaya itu soalnya, jadi jangan. Boleh tulis gak aku bisa jadi miliarder gitu tahun berapa gitu akunya gitu biar bisa sukses. Terus sendiri dong. Oh iya. Oh, iya. Nitip maksudnya kalau bisa 2 kenapa harus 1 Oh iya, betul, gitu ya kan? Didoakan Iya juga didoakan sih. ya. Of all many things that you write gitu dan memang gue percaya bahwa doa itu harus spesifik gitu. Apa yang kita inginkan harus spesifik. Ada nggak yang mungkin ternyata nggak seindah itu lagi ketika terjadi? Nggak seindah itu karena yang terjadi bukan seperti yang aku tulis, atau karena waktu terjadi ternyata nggak nggak yang mana? Gue gak kepikiran yang kedua, tapi yang kedua sepertinya lebih menarik. Mungkin akhirnya gini, misalnya aku dulu pernah kayak gini. Aku di tahun 2025 aku tulisnya, dalam 2025. Sorry ini spesifik banget ya. Monthly listener Spotify aku ingin sampai 4 juta waktu itu. Sumpah. Ini kamu tulis 2025 beneran atau enggak? In 2025, tapi aku tulisnya 2021 kayaknya atau 2020. Nat, lo tahu kan sekarang udah berapa? Aja. Bukan, makanya aku mau jelaskan. Okay. Jadi waktu itu terjadi waktu 4 juta. Kok gak sadar ya ternyata? Kok rasanya gini aja ya gitu? Bukan gini aja, tapi kayak this is something big. Tapi ternyata kayak apa karena nggak tahu deh gimana ya ngomongnya. It's okay, lo tuh hati-hati banget deh kalau ngomong. Takut. Yeah. Siapa sih yang hujat paling Masmed doang? Enggak lah. Kayak gitu. Bukan. Apa ya, kayak waktu nggak sadar aja gitu waktunya, waktu iniin. Terus waktu aku ingat, aku cari-cari buku itu, aku cari bukunya, udah 16 juta. Hey guys, sorry for interrupting the podcast. We have a special announcement. Kita sedang berkolaborasi dengan Avalanche, sebuah brand parfum, dan kita membuat 2 varian. Ada The Host dan juga The Interview Room. Both smells really good dan it represents the podcast itself. If you're a fan and if you're a friend, jangan lupa langsung beli. Link in the description. Now, let's get back to the podcast. Thank you. Wah. Sombong ya, aku gak suka dia terdengar sombong. Enggak sombong. It's an achievement. It's an achievement. Dan melihat seseorang yang dibalik ini ya maksudnya yang mengerjakan itu untuk mendapatkan itu gitu. Kayak it's an inspiring thing for other people. Iya. Semoga ini menginspirasi kalian. Dan semoga banyak orang merasakan apa yang lo rasakan. Iya. Gue malah penasaran dengan rasanya dikenal. It's not really nice, is it? Ya pro kontra lah. Ada plus minusnya sih selalu kan, apapun itu. Nggak mungkin dong orang nggak pengen dikenal, tapi kadang-kadang melelahkan sih. Cuman banyak enaknya juga. Jujur untuk sekarang di momen-momen tertentu aku merasa aku dikenal dong pasti kan. Yeah. Dan dengan itu aku kayak jadinya sedikit memanfaatkan itu. Maksudnya dengan misalnya temen aku apa ya, contohnya case-nya kayak restoran udah mau tutup, terus temen aku kayak pak mau makan, dia mau makan nih enggak gitu. Mas mau makan dong, bisa nggak? Bisanya cuma take away gitu. Terus aku maju, Mas cuman bentar aja. Oke, boleh deh. Sorry banget tapi lapar banget. Dari itu bukannya selalu dengan makanan ya? Enggak, kebetulan. Enggak, tapi jujur ya, menurut aku semua orang akan menggunakannya kartu itu di momen-momen tertentu gitu kan. Iya. Itu sebuah keuntungannya gitu. Tapi kan ketidaknyamanannya. Oke, aku bahas ini deh. Lagu kamu tuh jujur. Lagu kamu tuh sangat spesifik. Dan dengan sesuatu yang sangat spesifik, orang akan asumsi bahwa mereka mengenal kamu lebih. Ngerti gak? Jadi karena gue ngerasa lo spesifik, gue ngerasa deket sama lo nih. Padahal ya lo tuh gak tahu apa-apa tentang gue gitu. Iya. Itu salah satu faktor yang apa ya, yang kontra gak? Bahwa orang merasa lebih dekat dengan kamu karena penulisan kamu sangat spesifik. Enggak kontra. Oke, berarti kejujuran itu nggak bikin kamu ngerasa bahwa apa ya,
terlalu terbuka gitu dan itu nggak apa-apa. Enggak. Yang orang nggak tahu adalah yang kutulis memang terdengar personal tapi bukan berarti kisahku. Oke, itu yang bukan kisah kamu. Ada yang kisahku, ada yang bukan. Terus waktu itu ada orang yang bilang kayak, oh anak ini nggak mau kasih tahu kalau kisah itu nggak semuanya kisah dia. Kalau orang nanya aku selalu jawab kayak, oh nggak tahu gitu. Karena aku juga bingung, aku malas jelasin yang mana kisahku mana yang bukan. Dan satu lagu pun 90% bisa aja kisah orang, 10%-nya kisahku sendiri. Jadi aku gak akan kasih tahu gitu. Dan hal-hal yang spesifik pun gak semuanya nyata berarti kan? Betul, aku cuman kadang-kadang nyata, tapi kadang-kadang aku hanya ingin membuatnya terasa personal aja. Paham. Iya. Kamu takut ketinggian itu tidak nyata karena kamu suka roller coaster padahal. Ini tau dari mana sih? Aku pernah ngomong ya? Kenapa sih Rat? Santai aja. Enggak, tapi aku pernah ngomong di mana? Gak ada, udah kita ngobrol aja. Aku bisa tahu, hebat nih nguliknya. Wow, tepuk tangan ya Lawrence semuanya. Aku pernah ngasih tahu di mana? Anyway. Telepon pertama dari Juni Records, reaksi kamu seperti apa? Telepon pertama ya? Teleponnya ke papa aku lagi. Terus ya, shalom gitu. Reaksi aku. Papa kamu ngasih tau kamu? Ngasih tau Terus aku. reaksi kamu? Nat, papa dikontak sama Junior Records nih gini. Terus aku kayak, oh Junior Records. Papa aku tanya, oh kamu tahu Junior Records? Tahu banget lah, aku tahu. Aku cukup ngikutin. Aku tuh orangnya cukup ngulik musik-musik, permusikan dan label-label gitu. Kok malu? Aneh gitu, kayak gabut. Berarti mimpi, iya. Tapi itu it tells bahwa lu mimpi spesifik karena lu riset tentang itu kan? Iya betul, Oke, betul, oke. betul. Terus? Kamu tahu Junior Records, kamu mau nggak gitu? Di saat banyak major label yang nawarin aku. Betul. Ada, bukan banyak lah, ada beberapa lah. Sorry, major labelnya satu, terus sisanya kayak label-label gitu lah. Tapi ya oke gitu. Cuman kenapa akhirnya Juni yang aku pilih, karena aneh Juni tuh. Hah, kok aneh? Kok aneh? Menurut aku aneh ya, pada saat itu rosternya itu adalah, aku gak apa-apa kan sebut. Dulu itu ada Ramen Girl, Ya. ada Kunto Aji. Kunto Aji, ada Bara Suara, ada Tasyura. Terus ada, dan pada saat aku di kontak sama Juni, Kayaya pun lagu-lagunya lagi gak kayak yang dulu gitu loh. Kayak lagi explore gitu. Dan menurut aku, wow kayaknya Juni akan jadi label yang tidak membatasi idealismeku gitu. Iya. Gitu. Terus? Iya, jadi kayak wah kayaknya akan seru gitu. Meskipun kamu ditawarin major label dan juga at the same time kamu lagi ada ajang pencarian bakat kan? Dengar di mana nih? Oh, aku tahu dengar. Kok dengar dari mana sih? Enggak, ini benar kan? Itu kan rahasia umum, itu kan semua orang tahu. Betul. Menurut kamu, ini harusnya pertanyaannya kepada Juni sih, tapi karena kamu nggak berhasil di ajang pencarian bakat, benar kan? Benar. Dan kamu maksudnya belum dikenal segitunya kecuali duo kamu dengan kakak. What do you think makes Juni wanted to have you so bad? Mereka ngasih tahu nggak atau kamu bertanya? Enggak sih. Cuman aku menyimpulkannya karena gini, label yang lain pada saat papaku bilang kakakku nggak mau, Nadianya doang yang mau, mereka nggak mau. Mereka bilang kayak ayo dicoba keduanya gitu, dua-duanya. Boleh, misalnya papaku tanya, Nadia boleh nggak bawa kedua jalan berdua, tapi Nadia juga mau solo gitu, boleh nggak? Mereka bilang, oh boleh, tapi nanti ya berapa tahun lagi gitu. Lihat kamu sekarang. Nggak jangan gitu dong. Jangan gitu. Emang udah jodohnya sama Juni. Iya. Gitu. Iya. Kantor mereka mana kita samperin ya? Aduh. Okay. Udah jangan ngomong kalau itu jangan dibahas. Enggak lah, aku juga nggak tahu kantornya di mana. Oke. Dan here we are, dan kamu udah berhasil with all your achievement di 2024. Dan kamu udah di Jakarta berapa lama sekarang? 2022. 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Meskipun kamu bolak-balik ke Surabaya. Bolak-balik. It's gonna be special soon because you're going back for Christmas. Iya. Ya kan? Iya. What is Christmas like di keluarga Bernadia? Kayak Christmas pada umumnya aja sih. Gimana ya? Kalau Christmas itu di aku pasti ada
dulu opa aku tuh selalu Pesulap. I know pasti. Kok tahu semuanya sih? Dan opa kamu itu bukan hanya pesulap biasa kan? Maksudnya? Dia gurunya Deddy Kobuzer kan? Kok tahu? Gak apa-apa kan sih aku sebut? Oh, how do you know? Carry on. Interview aku aja nggak sebut nama. Aku pun nggak tahu itu. Mungkin aku ngasal, silakan. Bukan. Aku nggak tahu. Oke. Opaku tuh tiap tahun pas opaku masih hidup ya, dia selalu jadi Santa Oh, yang ya? beneran, Opa Santa. Terus ada yang kayak kalau kita di restoran gitu dia jadi Sinterklas yang ada pit hitamnya gitu beneran kayak. Wow. He's a natural performer ya? Iya dia tuh Okay. entertainer banget. Dia punya kostumnya dia bener-bener yang bawa gitu, terus dia sebutin apa yang kayak kita kebaikan kita dan gitu loh. Dia kasih tahu terus hadiah ini ya gitulah dia. Yeah. Jadi selalu fun gitu setiap Natal, tapi nggak ada dia sekarang beda sih. Yeah. Cukup beda. Ini tahun pertama tanpa dia atau Enggak. Dia meninggal 2021. Oh, I'm so sorry. Dan maksudnya entertainer di keluarga kamu tuh dilanjutkan sebenarnya bukan cuma nama kamu doang kan? Om kamu sulap, Iya, om. ibu kamu bisa juga. Iya. Kenapa sih? Dan Enggak, aku kayak gitu. kok kan? Dan hal-hal yang menurut gue seru itu adalah ketika ada cerita baru setiap tahunnya gitu. Untuk pulang ke rumah terus ada cerita baru gitu. You have so many stories to tell this year. Iya. Tapi enggak sih, mamaku telepon setiap malam. Jadi dia dia selalu setiap malam nanya, hari ini ada cerita apa? Hari ini ada cerita apa? Jadi kayaknya bukan sesuatu yang baru sih kalau aku pulang nanti. Oke. Gitu. Meskipun ibu kamu tuh kalau berdasarkan wawancara kamu ya, gue nggak mau ngasih tahu sebuah fun fact yang lain kok. Meskipun ibu kamu tuh bilang ngasih tahu bahwa dia pengen anak-anaknya jadi dokter gigi gitu, dan menjalani karir path dia gitu, which your sister is doing gitu. Iya. Dan lo membuktikan bahwa it's not the path that you're made out to gitu. Lo menjalani path yang sangat berbeda gitu. Does this change how she thinks about mungkin generasi sekarang kan? Iya, dia selalu bilang, dia makan. Dia Mengubah pemikiran dia itu ya? bilang kayak, gimana dia ngomongnya? Dia suka ngomong kayak, mama, ini sih, dia akhir-akhir ini ngomong kayak, kamu ternyata bisa buktiin ya. Mama jadinya, ini aku males deh dia ngomong kayak gini. Mama jadinya tenang kalau suatu saat, kalau mama tiba-tiba gak ada gitu. Kayak, gak suka pasti. Maksudnya ke pasar kali? Kalau mama lagi ke pasar mungkin gitu kali ya? Lagi praktek lagi. Apa mall yang di Surabaya? Apa ya bajak boleh? Lagi ke sana kali ya, lagi ke Lexi Iya, Mall kali. lagi ke mall ya. Nah, udah jangan episode pertama season pertama langsung nangis Nat. Enggak. Okay. I know. I think a love of a mother and the mindset that change is normal gitu ya, kan, mengubah gitu dan tapi aku penasaran selama ini tuh kamu memberikan pembuktian gak sih ke dia? Gue bisa lo di luar jalur yang lokasi gitu. Oh, ini. Ada niat nggak dari awal untuk melakukan itu atau enggak? Oh, niat. aku selalu kayak bilang, nanti aku buktiin ya kalau aku sukses, aku bisa sukses tanpa jadi dokter gigi, aku bilang gitu. Berantem dong. Ngomong gitu ke orang tua. Enggak berantem. Mamaku tuh nggak pernah maksa. Bukan maksa yang sampai kayak harus ya. Enggak boleh. Tapi selalu kayak Nadia bisa kali gitu, kayak gak apa-apa kamu jadi penyanyi, gak apa-apa kok, tapi jadi dokter gigi juga. Oh, pasif agresif. Iya, pasif agresif, benar. Oke. Gue tuh ada satu topik yang mau gue bahas yang gue gak pernah bahas selama di podcast. Oke. Karena I don't feel like I've related so much to the topic, tapi kamu sangat relate gitu. Aku mau ngebahas soal cinta gitu. Karena buat aku, gue akhirnya menikah tahun lalu, pacaran. Terima kasih, pacaran 9 tahun. Wow. Jadi merasa gak relate karena 9 tahun lalu pacaran sangat berbeda dengan sekarang gitu. 9 tahun lalu tuh berapa tahun ya? Tahun berapa ya? 2015 gitu. Tapi yang gue sadari adalah
ketika akhirnya gue dan pasangan mendengarkan lagu lo, kita tuh menyadari bahwa gila nih lagu masih relate banget sama kita sebelum kita ketemu. Karena gue sama pasangan gue tuh berbicara tentang masa lalu kita juga gitu. Okay. Karena kita berasa bahwa we're here to heal each other gitu. Dan nice. Dan masa lalu itu adalah bagian dari hidup kita gitu. Okay. Nah gue tuh masih nggak bisa gue cerna bahwa perasaan sakit hati atau perasaan misalnya kasih sayang bisa dirasakan segitu dalamnya di umur 16 tahun gitu kan. How do you, gimana caranya lo merawat rasa sayang atau rasa sakit hati itu untuk menjadi sebuah karya sebetulnya? Kayaknya ini adalah efek apa yang ku tonton deh. Aku pun bahkan sampai 2 tahun yang lalu pun saat aku menulis lagu Apa Mungkin, aku nggak tahu apakah yang aku tulis itu akurat atau enggak karena aku minim banget pengetahuanku tentang cinta, aku nggak tahu. Oke. Tapi aku mencoba, caranya dengan aku menonton, membaca buku. Jadinya kira-kira mungkin ini yang mereka rasa gitu. Mungkin ini ya. Aku nggak tahu juga kalau sedalam itu. Nggak begitu dalam. Tapi cerita orang ketika ke lo gitu bilang, Nat lagu lo bikin relate banget sama situasi gue saat ini, ini. What's your reaction gitu? Apa kayak? Oh iya? Oh hal seperti itu beneran terjadi beneran ada yang ngerasain. Iya itu pengalaman nyata karena waktu aku tulis Apa Mungkin ada lirik kayak sejak kapan semuanya berubah, apa sejak kau lihatku marah. Kayak aku hanya mengumpulkan hal-hal yang mungkin bisa bikin orang ilfeel dalam sebuah hubungan ya. Tapi kalau aku pernah merasakannya atau enggak, nggak tahu. Apa beneran orang bisa ilfeel karena marah? Aku cari-cari aja, tapi bener-bener orang kayak, Nat bener banget lagi. Aku ditinggal karena reaksiku saat marahnya tuh ternyata bisa bikin orang pergi gitu loh. Iya. Kok bisa? Aku malah kayak waktu denger respon mereka tentang laguku aku kayak, oh iya. Kok bisa sih beneran itu? Menurut kamu di 2025 di tahun yang baru ini penulisan tentang cintanya agak berbeda? Mungkin ya, tapi akan tetap cewek banget sih mungkin. Karena aku tuh aku tuh perempuan banget tau gak sih? Ya. Menye-menye. Tapi gue pun mendengarkan, maksudnya membaca lirik lo gitu. Gue merasa ini point of view perempuan dan gue merasa kayak gue brengsek juga ya gitu. Maksudnya bukan gue ya kayak ini cowok-cowok brengsek juga gitu ya. Iya. Dan itu yang menurut gue malah penting untuk disadari dari sebuah karya yang mewakilkan banyak perasaan gitu. Nah berarti di 2025 gitu tahun yang baru di saat kamu lagi nggak banyak waktu untuk jatuh cinta gitu misalnya karena berkarir. Betul. Apakah di sini waktunya kamu berdiskusi dengan teman-teman kamu gitu? Mungkin aku kan selalu butuh itu diskusi dengan orang lain untuk tahu sudut pandang baru. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu juga aku makin dewasa pastinya dalam berpikir dan mungkin setelah ini yang ada di otak aku ya, aku akan melihat cinta lebih bukan menyakitkan tapi mungkin lebih apa ya? Kalaupun aku suatu saat sakit hati mungkin aku akan lebih banyak cari baiknya dari situ gitu loh. Aku akan lebih banyak mensyukuri. Kayaknya mungkin lagu-laguku, aku inginnya semoga lagu-laguku ke depannya akan lebih banyak mensyukuri hal-hal yang udah terjadi sih. Daripada harus teriak-teriak merasa tersakiti gitu. Tapi kan kamu yang bilang kalau orang galau dengerin lagu, orang happy tuh gak dengerin lagu kan. Kamu dapet dari mana sih? Kok jadi fun fact gitu sih? Iya. Kan, tapi itu aku gak setuju ya. Aku soalnya kalau aku... Ya kan kamu yang ngomong, kok gak setuju? Enggak, kakaknya. Oh iya. Kakaknya. Omnya. Enggak, karena aku enggak sih. Aku enggak dengerin lagu kalau aku happy. Ya. Enggak kepikiran, mungkin denger tapi enggak yang kayak aku cari satu lagu spesifik yang menggambarkan perasaanku gitu. Ini fun fact ya. Dan jadi gak banyak yang tahu meskipun temen gue banyak banget ya musisi. Dan ngobrol sama musisi itu bisa seminggu sekali. And so on gitu. Yeah. I don't listen to music. At all? Spotify gue. Podcast. No, I don't listen to podcast. Terus?
I just don't do it. I read books, I don't even watch movies gitu. Tapi ketika gue mendengarkan lagu itu jadi bahan diskusi. Dan menurut gue yang berhasil menjadi paling banyak diskusi tahun ini ya lagu kamu gitu. Dan ini maksudnya diskusi antara kamu pasangan dan so on gitu. Jadi menurut gue ketika lagu itu nyata banget, terasa gitu bahwa kamu nulisnya dengan ketulusan dan keinginan gitu. Okay, yeah. Dan album kamu karena punya 3 phases of heartbreaks. Yeah. Senang banget ketika di akhir tuh ada harapan. Yeah. Untungnya. Dan it only makes sense kalau album selanjutnya cerah. Iya. Mungkin bukan cerah. Gak bisa aku secerah-cerahnya tetap mendung dikit. Apakah akan lebih berwarna berarti Bernardia di 2025? Aku berharapnya seperti itu. Ingin lah, aku juga ingin gitu. Tapi nggak tahu ya. Secerah album kamu dengan kakak kamu yang berjudul Love You. Oh itu gak apa-apa? Gak apa-apa dong. Oh kamu udah ikhlas sekarang ya? Biasanya kamu di podcast gak mau? Gak apa-apa. Oh gak apa. Enggak, mungkin cerah. Cerahnya beda kali ya. Iya. Waktu itu kan cerahnya itu karena kalau tadi Kak Yas bilang umur 16 itu bisa merasakan perasaan itu sedalam itu gitu ya. Sedalam, bener kan? Iya. Tapi menurut aku kayak tapi di waktu yang bersamaan tuh kayak nggak sedalam itu juga gitu loh. Kayak sedalam itu tapi nggak seserius itu mungkin ya. Ngerti nggak sih? Gimana? Ngerti. Sebenarnya perasaannya general tapi kamu buat sangat spesifik. Love. Iya. Iya. Ya kan gitu kan? Iya. Perasaannya semua orang bisa merasakan tapi kamu mendeskripsikannya sangat spesifik jadi terasa sangat personal. Jadi sampai mana? Sampai 2025 karya-karya kamu selanjutnya seperti apa berarti? Aku ingin mungkin kalau album gak dalam waktu dekat deh. Aku masih mau nikmatin ini dulu. Iya. Oke. Tapi kalau berikutnya album aku ingin mengangkat topik yang sedikit lebih general. Mungkin tentang cinta tetap, tapi kayak nggak spesifik cinta yang pasangan gitu kali ya. Aku berharap sih, tapi aku nggak bisa loh, nggak pernah bisa bikin yang nggak tentang cinta gitu. Kamu bukannya pernah nulis sesuatu tentang orang tua ya? Enggak ya? Enggak. Dan itu maksudnya bukan salah satu hal yang, maksudnya ngomongin cinta kan nggak harus dengan pasangan kan? Iya. Dan apakah itu salah satu yang mau ditulis gitu atau? Pengen sih, tapi susah kayaknya ya, kayak malu gitu loh kalau ke orang tua tuh lebih malu gitu kan. Nggak berani kayak takut. Oke. Iya, yang bisa gue bilang adalah mumpung di umur segini tulislah tentang cinta sebanyak-banyaknya karena di umur berapa misalnya 29, 30 gitu. Udah bingung gak sih nulis cinta apa? Mungkin aku takut suatu saat aku gak bisa merasakan cinta seperti ini lagi, makanya aku gak mau gitu. Wah anjing tuh bagus banget buat 15 detik di TikTok tuh tadi. Aku takut merasakan cinta gitu. Emang rasa cinta ketika udah dewasa apa bedanya Nat? Gak tahu, belum. Karena aku belum sampai. Tapi yang aku dengar dari orang adalah udahlah suatu saat cinta gak akan segitunya lagi gitu loh. Wah, menyedihkan ya. Enggak, untuk tahu itu. I'll tell you this. Apa? Kamu tuh anaknya kan words of affirmation banget ya. Banget. Jadi semakin dewasa dan semakin menemukan pasangan yang pas, ternyata perasaan cinta itu lebih meaningful dengan hal-hal yang kecil. Contohnya, gue beliin pasangan gue pembalut karena gue tahu 2 hari lagi dia akan nice. dapat. Dan ketika dia WhatsApp, aku nitip ini dong, terus gue jawabnya adalah udah kok. Wow. Itu tuh that's more meaningful than actually sending flowers. You know what I mean? Iya. Aku juga merasa sekarang pun aku juga merasa seperti itu. Aku lebih suka hadiah yang thoughtful daripada yang mahal kan pasti kayak. Kalau kamu lebih, misalnya kamu beliin aku barang mahal, suka lah cewek lah. Cuman aku akan lebih suka lagi kalau aku nggak sengaja nyeletuk
aku lucu deh ini, mungkin beberapa bulan yang lalu, and then kamu punya itu hal yang gampang. Misalnya sesimpel aku aku nggak pernah punya obat di kamar aku. Pas ulang tahun kamu kasih aku 1 pouch obat berisi segala obat-obat yang dasar-dasar gitu tuh, kayak menurut aku itu hal-hal lebih sesederhana itu jauh lebih meaningful gitu. Jatuh cinta ketika lagi terkenal tuh susah gak sih? Gue penasaran deh. Karena apa? Kenapa pertanyaan itu? Maksudnya karena kamu nggak di posisi di mana kamu bukan siapa-siapa sekarang. Oh iya. Akan selalu ada takut kalau dia nggak bener-bener tulus gitu kan. Oh itu ada ya? Ada dong pasti, kayak do you only love me because aku Bernadia gitu. Pasti dong. Wow. Takut. Itu rasanya nggak enak banget. Terus nyari tahu dia tulus atau enggak gimana? I don't know. Gimana ya? Nggak tahu, aku pun nggak tahu. Makanya teman pun begitu. Teman pun jadinya kayak mungkin dia tulus, tapi aku di otak aku kayak mungkin kalau aku bukan aku yang sekarang kamu nggak kayak gini ya gitu. Itu sih menyedihkannya. Wow, and I hope you don't feel that way. I feel that way. Well, I'm sorry you feel that way. Bernadia, terima kasih banyak sudah menjadi tamu pertama gue di set baru, di seru banget loh. Season baru. Masa sih? Iya. You enjoy that? I enjoy that. Aku enjoy. Gue bikin lo ketawa, bikin lo nangis, mohon maaf itu terjadi. Sangat cepat ya, semua terjadi begitu cepat. Semoga bisa menikmati Cibol Bojot setelah ini. Nanti kita gorengin lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak sih, semoga bahagia dan sehat selalu sih. Buat semua kan? Buat semuanya. Buat semua, buat Bernadia juga begitu. Terima kasih sekali lagi. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Aku Bernadia. I'll see you guys next week. Bye-bye.